sebenarnya ini dari dulu udah terjadi. Dari dulu udah terjadi. Dari dulu emang udah akhir zaman sebenarnya. Tapi emang sekarang yang paling parah. Iya. Susahnya jadi Kristen. Hahaha. Emang susah jadi Kristen. Gue ketawa, kenapa ketawa? Emang ketawanya susah kan? Ini gara-gara hari ini materinya berat ya? Bisa jadi. Emang materi sekarang apa? Perpuluhan kan? Perpuluhan bukan, itu nanti Theoflo. Bukan Theoflo, apa? Bebotalk. Oke, nanti barisan baper dikit lagi, tungguin kita ada apa baru ya namanya? Program baru. Iya. Ini Theotalk. Oke, hari ini kita mau bahas tetap dalam edisi akhir zaman dan kita akan ngebahas satu tema, yaitu kita akan ngebahas beberapa kuda nih dan penunggangnya. Karena kalau ngomong akhir zaman kayaknya nggak seru lah kalau ngomongin kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, ini ada beberapa kalau kita lihat dalam Wahyu 6 ini kan pasti banyak terkenal nih, karena kalau orang-orang pasti ngomongin akhir zaman pasti suka ngomongin tentang Wahyu 6 tentang 4 penunggang kuda. Ya kan? Four horsemen. Seru tuh. Iya kan? Ada yang namanya yang putih, yang hitam, merah, hijau kuning. hijau kuning gitu. Kenapa hijau kuning? Mau variasi ya, ngerti gue. Nggak tahu, karena ini kan juga Wahyu kan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Benar. Ya. Gitu. Karena masuknya ke kitab nubuatan apokaliptik. Oke. Nah nih, Apa yang mau dibahas dulu nih ya? kita akan bahas tentang kudanya tuh dengan arti-artinya, supaya kita ngerti bahwa hari ini tuh kita di posisi mana. Apakah ayat kuda ini itu relate sama yang kita ngomongin kemarin ya, akhir zaman gitu? Benar. Oke. Oke, gue langsung bacain aja kayak di Wahyu 6 nih. Yang Wahyu 6 ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu, anak dombanya itu pasti Tuhan Yesus karena A-nya besar, D-nya juga besar, membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, gitu. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, nah ini, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, pertanyaannya ada tafsiran gini. Kuda putih ini kan ada yang bilang ini antikris. Ada ya kan? Ada yang bilang ini Tuhan Yesus. Yang antikris sebenarnya nggak kuat. Nggak relate lah. Karena kenapa dia cuma alasannya ini kalau Tuhan Yesus tuh bawa pedang nih, bawa panah gitu kan. Iya. Gitu. Lagi ini ngatur-ngatur Tuhan mau bawa apa? Serang mau bawa AK-47 juga bebas ya kan? Kan Tuhan. Iya. Nah, kalau menurut Bapak Bill dan Bapak Nando apa nih yang kuda putih ini? Dipakai mahkota, terus dia pegang anak panah, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah ini nih. Apakah sekarang banyak pengajaran sesat, ya kan? Banyak orang yang ngikutin. Banyak pengajaran yang suka didengar gitu kan, mudah untuk jadi orang Kristen gitu. Masuknya ke sana ya? Atau ini Tuhan Yesus tentang penginjilan atau apa whatever. Menurut Bapak Bill dulu deh. Bapak Nando dulu nih kayaknya. Ya udah Bapak Nando dulu nih, yang paling ahli tentang kuda-kuda. Ini lebih jago soal kuda nih. Gua kalau apokaliptik bener-bener jarang baca ya, gitu. Ya paling ada satu tulisan doang nih di bukunya, namanya Robert siapa? Robert Mounce namanya. Robert Mounce itu dia menafsirkan atau menerjemahkan, karena dia bukunya Commentary New Testament, ya kan? Commentary internasional lagi. Dia menerjemahkan kalau kuda putih ini bukan Antikris, tapi itu adalah Mesias. Ya kan? Mau Mesias, mau Yesus itu terserah kita yang tafsirkan. Tetapi Robert Mounce memang dia lebih condong kepada versi Mesias Yahudi. Contohnya ayat ini sangat relate bukan hanya kepada Zakaria. Maksudnya paralelnya aja kalau diaplikasi kepada Zakaria kan, kalau kita lihat itu Zakaria 1. Nah, kalau ngomongin Zakaria 1 ini tuh itu adalah eskatologinya Yahudi. Ya kan? Nah, Mesias. Ya, Mesias. Nah, masuk lagi ke Wahyu 19. Sama juga nih, kuda putih juga ayat 11. Dia bawa pedang. Nah, ada tulisan di pahanya, raja. Nah, iya. Ada yang ngomong itu tato. Wah, itu kuda apa itu?
Nah, lalu ayat 11 kan aku melihat surga dibuka. Aku melihat surga terbuka, sungguh ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Intinya ini harapan orang Yahudi untuk pembebasan. Kayak gitu. Dan dia setia menunggu Mesias. Nah, jadi ini berbicara ya entah mau Mesias Yahudi atau apakah Kristen kita bisa mengambil inti ayat ini dalam kehidupan kita. Intinya sih ini ngomongin tentang peperangan sih ya gitu. Maksudnya Tuhan akan menghancurkan yang apa namanya? menjajah. Seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Yahudi lah ya. Ya itu. Makanya, tetapi kalau kita mau riwayatin bisa nggak kira-kira sama Kristen sekarang? Menurut gue sih ya bisa aja. Nanti kan juga yang akan berkuasa antikris nanti kan. Iya. Nah nanti bisa ya Tuhan yang hancurkan antikris ini. Iya. Kayak gitu kan. Jadi lebih ke sana sih. Wahyu kan bukan bebas ya, cuman lebih ke ya kita memandang dari sisi apa aja. Oh berarti ini masih dengan kata lain dengan kau ambil perkataan lo belum tahu nih kejadian itu kapan ya? Apakah ini udah terjadi atau belum? Gitu? Benar. Ya. Kayak gitu. Okay. Jadi nggak bisa bilang gue yang paling benar nih untuk melihat wahyu kan gitu. Bahkan banyak teolog besar pun nggak ibaratnya Alkitabnya ditutup tuh wahyunya tuh nggak dipakai sama sekali kayak gitu. Gue juga jarang denger dulu orang sampai sekarang jarang khotbahin tentang wahyu. Iya susah kan. Kalau menurut Bill gimana nih? Kalau menurut gue ya kurang lebih sama kayak Kanando ya. Jadi memang kita harus lihat juga ternyata paralel ayatnya ini di kuda putih ini ke Zakaria 1. Dan kalau kita lihat budaya Yahudi, Mesias itu adalah seorang pembebas atau pemimpin politik. Iya, pemimpin politik. Iya kan? Ya. Nah, tetapi kalau di Wahyu ini yang notabene-nya perjanjian baru, Mesias itu adalah pemimpin rohani. Nah, Different thing gitu loh. Nah, cuman memang kalau konteksnya kayak begini bisa jadi memang ngomongnya untuk membebaskan yang tadi lu bilang antikris atau membebaskan juga dalam arti orang-orang yang terikat pada iblis lah bisa bilang gitu. Jadi emang benar kalau ngomongin wahyu ini kayak pandangannya luas banget. Banyak luas. Kita susah untuk big firm gitu loh maksudnya. Kalau kita ikutin dirinya apakah kita udah di cawan keberapa kita juga bingung. Iya. Kita udah di kuda berapa juga. Udah. Apakah nih kuda nih udah apa? Udah warna apa nih? Iya. Apakah ini yang di dalam Wahyu 6 ayat 2 ini sudah terjadi atau belum? Iya, itu gitu. Memang luas banget sih. Luas banget Pak, gitu loh. Tetapi ada dosen kita di Seminari Betel ngomong begini. Kitab Wahyu itu memang susah banget ya. Karena di apokaliptik sifat itu kayak sesuatu yang diumpetin harus singkapkan itu. Tetapi ketika kita berhasil menyingkapkan, akan nemuin harta yang luar biasa, benar-benar berharga sekali. Itu sih gitu. Makanya banyak orang yang mau mencari harta karun di Wahyu ini. Ada tapi yang lebih bebas juga sih kan jadinya gitu. Berarti kalau misalkan dibilang bahwa ini adalah Mesias, apakah aplikasinya dalam kehidupan sekarang itu Injil yang tersebar bisa dibilang gitu loh ke seluruh dunia. Dan ini kan bisa jadi. Ini kan kayak sebuah runtutan yang kalau kita urutin bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ya ini yang terjadi gitu loh. Iya, bisa jadi. Bisa. Ya kan? Makanya ini banyak tafsiran pasti. Iya. Nah, kalau kita sepakatnya apa? Apa yang terjadi saat ini dengan kuda putih ini? Aplikasinya tuh apa? Apalagi ngomongin tentang akhir zaman ya. Iya. Gak apa-apa, pandangan kita kan bisa salah. Maksudnya kita kasih tau aja, barisan baper juga biar yang nonton ini juga nggak terlalu bingung gitu loh. Intinya itu akan memerangi suatu apa namanya ya orang yang lalim gitu. Tetapi kayaknya menurut gue sih ya ini bukan keadaan sekarang sih, tapi keadaan setelah rapture, ya kan? Dan ketika perang Armageddon kayaknya. Berarti nggak beruntun dong nih, karena kan kalau bisa dilihat bahwa di atasnya gini. Karena emang membuka materai yang pertama. Kenapa? Materai yang pertama, baru di bawah materai yang kedua, materai yang ketiga gitu-gitu loh. Jadi nggak urut dong berarti kalau misalkan kita bilang bahwa ini after Tuhan Yesus datang. Mungkin emang nggak urut kan? kita kalau ngomongin tentang seru nih. Ini terus emang teologi itu harus penuh dengan apa ya? Perdebatan. Nggak, kita kalau ngomongin orang ngomong tentang studi teks aja ya.
kadang ini kan mengalami asimilasi terjemahan gitu. Sampai tahu aja dari sini ke sini, dari atas ke bawah gitu, sampai tahu aja kan gitu. Terus sesuai terjemahannya gitu. Banyak yang diikat. Banyak yang diikat nih kayaknya nih. Menurut Fadil gimana? Hah? Menurut Fadil gimana? Menurut gua ya ini apa? Istilahnya kalau dilihat dari ayatnya kan ayat 2 tuh sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Panah kan bicara soal senjata ya. Iya. Ya berarti alat atau instrumen yang dipakai untuk mengalahkan atau untuk ya begitulah ya. Dan kepadanya dikaruniai sebuah mahkota. Nah, mahkota ini kan tanda sebuah otoritas. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi menurut gua ini adalah saat-saat dimana kalau kita tafsirkan yang nunggang kuda putih ini Tuhan Yesus, berarti dia adalah orang yang dinobatkan sebagai penguasa. Istilah itu. Jadi maksudnya dalam konteks wahyu ini bahwa dialah yang akan istilahnya yang turun tangan nantinya di dalam akhir zaman itu sendiri. Terus. Nah, ya kayak gitu. Jadi menurut gua kalau konteksnya sekarang ya istilahnya nanti akan Tuhan ini udah lagi bekerja untuk merebut kemenangan. Berarti lebih ke sisi rohani ya gitu. Iya, sisi rohaninya. Atau relate ya kalau dibilang kemenangan itu adalah ini berbicara tentang penyaliban Kristus. Maksudnya kayak agak jauh ya. Enggak, makanya gue bilang relate ya kan nanya gitu. Kok nggak relate ya nggak apa-apa. Enggak sih. Kenapa kalau kita lebih gampangnya kita maju lagi nih ke kuda yang berikutnya. Iya kan? Iya benar. Karena kan jadi kita ambil dulu nih yang dari Bill. Berarti ngomongin tentang sebuah tentang kemenangan. Nah, kalau ngomong kemenangan berarti ada ngomongin tentang satu peperangan nih. Iya. Nah, di kuda yang lain ya. Coba apa? Di ayat yang keempat ya. Dan majulah seekor kuda lain nih. Nah, seekor kuda itu warnanya sekarang merah padam. Dan orang menungganginya dikoordinasikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepada dikarenakan sebuah pedang yang besar. Banyak para komentari, banyak ahli tafsir menyatakan bahwa kuda merah ini berbicara tentang peperangan antar bangsa. Gue setuju. Ya kan? Makanya bisa riwayat kayak yang satu kan tadi. Ya, kalau mau ngomongin tentang apa tadi? Urut gitu ya. Ya. Soalnya emang masuk akal karena di abad modern ini khususnya dari abad 20 ya. Iya. Itu sekali perang tuh yang mati jutaan. Iya, benar. Beda sama zaman dulu kan. Iya. Apalagi sekarang udah ada ini lagi ternyata. Iya. Apa namanya biologis. Soalnya kayak perang dunia kedua kan yang kurang lebih 60 juta orang mati dalam perang itu. Jadi sebenarnya damai sejahtera yang diambil ya itu maksudnya orang-orang kayak pengen saling membunuh satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat bahwa sekarang juga fenomenanya udah kayak China sama Rusia udah kayak bersekutu gitu lawan daerah barat gitu loh. Kita nggak tahu nih pecahnya kapan nih. Iya. Gitu kan. Iya kayak kita ngeliat gitu nggak damai, bukannya kalau misalnya ngeliat kayak gitu kita damai, emang nonton Counter Strike anjir. Iya. Perang-perang gitu. Nah, dia kan dia mengambil damai sejahtera dari atas bumi kan. Nah, berarti kemungkinan besar ya ini sudah terjadi nih, ya kan? Iya. Makanya tadi kalau mau ngomongin kuda putih kita harus lihat bawah-bawahnya lagi tuh. Iya, itu urutannya gitu. Nah, coba kita lanjut dulu kali ya. Iya. Kuda apa tuh? Nah, yang berikutnya kan tadi putih merah nih. Yang ketiga ya Tima, ya kan? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Di Ambon ada daerah kuda hitam nih. Udah mati. Kuda mati. Catur kuda hitam. Dan seekor kuda itu dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Lanjut ayat 6-nya nih, nyambung soalnya dia. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah kau rusak minyak dan. Banyak ahli tafsir mengatakan ini berbicara tentang kelaparan. Oh, ini udah terjadi berkali-kali, udah bertahun-tahun yang lalu ya kan. Tapi sekarang makin gila, makin semenjak Covid. Ya kan? Ya kan? Semenjak Rusia. Semenjak Rusia. Iya. Terjadi kelaparan. Dan di Indonesia juga kita berita tiba-tiba ada orang nggak makan sampai cuman tuang ringtong yang di tengah sawah tuh kalau nggak salah itu. Bapak, maksudnya men ini kan banyak, maksudnya sampai segitunya ya. Nah ini gue baru dapat berita
beritanya 1 Maret 2023. Ternyata di Inggris itu ngalamin badai krisis kelaparan. Jadi ada 4 juta anak di Inggris itu kelaparan. Katanya sampai ada yang makan penghapus ya? Di Inggris. Buset. Sampai ada yang makan penghapus ya? Iya, kalau nggak salah ada yang makan penghapus. Jadi ini emang bener-bener kelaparan emang dari dulu, cuman sekarang makin dahsyat. Itu dengan katanya banyak hari-hari ini dunia itu semakin kelaparan. Soalnya semakin intens, semakin meningkat ininya. Tuh. Nah itu kan apalagi yang dampak dari Rusia sama Ukraina kan. Iya. Jadi kan Rusia itu salah satu penghasil gas bumi terbesar kan. Dan sedangkan di Inggris itu, apalagi Eropa itu sangat butuh gas. Iya. Kok musim dingin ya? Iya. Ini yang gue tahu gitu kan. Nah sedangkan lagi di embargo kan. Iya. Gue tahu karena perang ini. Akhirnya jadi mengganti gas itu jadi listrik, dan listrik itu kan mahal kalau untuk penghangat. Iya. Oh iya benar. Beda kalau orang-orang kaya yang cuek aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah harus pakai gas. Dan itu gasnya lagi di itu yang gue tahu. Embargo. Kalau gue salah gue minta maaf. Tapi memang keadaan dunia ini semakin ini sih, makin kayak kok kita mau berharap penuh sama dunia ini, kayaknya beda waktu kita masih SMP ya, kayaknya melihat dunia ini masih 1000 tahun pun juga kayak masih oke nih ya. Tahan lu Panando, itu kalimat-kalimat ending tuh bagus tuh. Baca dulu yang terakhir kudanya. Kuda terakhir. Habis itu baru kita ngomong kayak gitu bagus tuh. Ini kuda terakhir nih, yang pertama putih, merah, hitam. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi dengan kata lain bahwa yang terakhir ini tuh wabah penyakit ya. Iya. Bahkan kalau samparnya tuh. Bahkan bisa dibilang kalau sekarang kayak pandemi gitu-gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana, Bil? Nah, ada hubungannya gak sama COVID? Ini relate banget sama COVID ya. Kalau COVID, gue yakin bisa dibilang relate banget, karena COVID satu penyakit, dan 2 dia binatang buas. Kok lu bisa bilang binatang buas? Virus kan dikategorikan sebagai binatang. Iya. Virus itu hewan. Iya. Kalau bakteri tumbuhan. Iya. Makanya waktu yang hebat tuh apa tuh? Abis apa? Delta ya? Delta. Ini kan dari India sapi. Dari sapi terus ke manusia lagi. Itu yang lebih sadis jadinya. Kayak gitu. Oh, berarti dengan kata lain dong, bahwa yang dikatakan yang hijau kuning ini itu lagi terjadi sekarang. Bukan lagi terjadi lagi, malah makin menyingkapkan jadinya. Hewan-hewan buas, virus itu hewan. Dan ngomongin gue tahu 1/4 dari bumi. Walaupun pemikiran Yohanes tuh bumi itu kan nggak seperti sekarang ya. Tetapi ya ini bisa dibilang bumi yang dikenal pada waktu itu. Tapi kok sekarang ini ya kita bisa bantu Yohanes kan. Untuk bumi ini ya udah seutuhnya nih kayak gitu. Oke, tunggu, berarti gini, dengan katanya kalau kita urutin ya dari yang pertama sampai yang terakhir ini bisa dibilang nggak gini? Sebenarnya ini dari dulu udah terjadi. Dari dulu udah terjadi. Dari dulu emang udah akhir zaman sebenarnya. Tapi emang sekarang yang paling parah. Ya, kita note di sini kalau para penafsir orang-orang Eropa itu bagi sebagian besar ini berkata terjadi waktu di Romawi, keruntuhan Romawi. Sebelum Romawi runtuh tuh kan ada orang-orang yang ingin bebas dari penjajahan. Banyak orang yang meninggal, itu juga di sini juga dikatakan. Jadi banyak seperti itu. Tetapi kalau kita bisa meriwayatkan itu sangat relate juga sama zaman sekarang, nggak hanya di situ. Gitu. Nah, maksudnya iya, kayak misalkan kalau ngomongin kayak virus segala rupanya kan berarti yang terakhir yang kuda hijau kuning kan. Nah, pas yang terakhir itu adalah dulu itu udah ada penyakit sampar, kayak kusta, kayak apa virus bahkan virus Spanyol yang membunuh berapa orang banyak. Berarti dengan katanya sebenarnya ya ini emang udah terjadi gitu loh. Dari dulu tuh udah terjadi, makanya dari dulu juga hamba-hamba Tuhan itu ngomongnya akhir zaman. Tapi harus dicatat, benar dari dulu terjadi, tapi intensitasnya lebih di zaman modern ini. Susah itu Pak. Gue rasa kalau ngomongin COVID orang masih move on ya sama kengeriannya itu, terus bagaimana seakan-akan kehidupan kita nih kayak mau berakhir ya. Ini kayak dunia nih kiamat gimana sih kan gitu. Gak boleh ketemu orang terus gini. Mau kita seperti ini. Nah ini nih riwayat banget ketika kita baca ayat ini kan gitu. Kan yang gue tahu flu itu baru ada semenjak abad 20. Karena yang gue tahu
ya boleh dikoreksi kalau salah, itu akibat Perang Dunia Pertama yang karena pakai senjata biologis. Akhirnya muncullah penyakit baru namanya flu. Jadi flu itu bisa dibilang kayak ciptaan. Benar. Iya. Gitu. Jadi dulu nggak ada yang namanya flu. Barulah kita kenal. Nggak ada itu nggak ada ya? Iya, mungkin pilek ada kali ya. Cuma yang namanya tapi flu. nggak ada nama flu. Flu gitu loh. Influenza. Jadi itu karena dulu itu yang gue tahu Perang Dunia Pertama itu pakai senjata biologis. Iya. Gitu. Itu ngomongin virus. Di sini juga ada kuda yang ngomongin tentang perang. Perang sekarang udah terjadi. Tapi sekarang makin ini. Bahkan kalau perang ini akan terjadi lagi, Perang Dunia Ketiga, itu udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada seriesnya lagi, selesai udah. Iya kan? Nah, berarti dengan kita akan ambil kesimpulan aja ya. Berarti dengan kata lain, kalau kita ngobrol tadi dan kita mereview sebenarnya dari dulu ketiga, keempat kuda ini udah terjadi. Mungkin juga kayak kuda putih kita bisa ambil kesimpulan mungkin kayak penginjilan atau apa pemberitaan tentang firman Tuhan. Makanya banyak orang-orang yang dimenangkan secara rohani dan segala rupanya. Itu sebenarnya dari dulu udah terjadi, tapi emang intensitasnya itu lebih besar sekarang. Iya kan? Kayak contoh penginjilan sekarang udah bisa lewat mana-mana. Iya kan? Bisa lewat TikTok, bisa lewat namanya video YouTube dan segala rupanya. Iya. Gitu. Bahkan cuman 1 miliar lebih lah. Kurang lagi dikit lagi orang belum baca Alkitab. Bener. Dengan keadaan teknologi sekarang, aduh cepet itu mah. Iya kan? Yakin gua. Terus yang kedua adalah yang perang. Perang udah dari dulu udah terjadi dari perang pakai tombak segala rupa. Tapi sekarang lebih parah, bahkan ada ancaman untuk perang nuklir ke depannya. Padahal dunia sudah melakukan berbagai cara, forum demi forum ya kan. PBB dibentuk untuk menyatakan ayo kita mau dunia damai. Apa yang terjadi sekarang? Tambah parah. Ya kan? Tinggal ibaratnya tinggal di ini lagi teken gitu jadi deh. Nah, ini gue baru dapat info. Jadi gue cari di internet pandemi sepanjang masa. Itu terjadi cuman ada setelah kematian Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir baru ada pandemi. Tuhan Yesus mati. Naik ke surga. Oh, terjadi pandemi yang secara massal. Dan yang paling parah itu, ini Black Death paling parah ternyata. Black Death itu terjadi tahun 1346 sampai 1353. Merenggut 75 sampai 200 juta. Oh iya. Dan yang kedua, kalau Covid emang berapa? Kalau Covid masih jauh. Lebih parah Black Death. Dan ini semua terjadi nggak ada yang di bawah Masehi, semua di tahun Masehi semua. Gitu. Jadi di bawah Masehi bisa dibilang nggak ada pandemi. Nggak lo? Black Death memang itu mungkin terbanyak ya, tetapi belum disaingi sama kelaparan. Belum disaingi sama perang ya kan? Nah ini jadi ibaratnya walaupun media terbanyak tapi 4 penunggang kuda nih berarti kalau di satu ini di zaman sekarang ini nih yang kita hidup zaman sekarang nih yang ibaratnya terpenuhi semuanya nih. Berapa miliar orang kali? Berarti yang dari kemarin dari sebulan penuh ini kita mengakhir zaman, kita apa sih yang kita mau tekankan? Kita mau tekankan adalah mau nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di ujung banget akhir zaman ini. Dengan fakta yang ada, dengan nubuatan yang ada, kayak gitu kan. Dan kalau kita bahas emang kita runtutin, emang dunia ini bukan semakin baik gitunya. Semakin jahat. Sekarang kan lo kayak nggak bisa taruh harapan lebih dong sama dunia ini. Iya bener. Makanya lo harus taruh harapan pada bumi baru dan langit baru. Gitu. Gimana kesimpulannya Bapak? Ya kesimpulannya amanat agung. Amanat agung. Jadi intinya nggak boleh santai kadang-kadang ya. Ya harus kerja keras dulu. Berarti dengan kata lain jadi Kristen itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi sekarang ini adalah susahnya jadi Kristen. God bless you. God bless you.